Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya AM Rahma dengan NPM 2315061117 dari kelompok 2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir dari paper 4 yang berjudul counter, yang dimana tugasnya ialah menjelaskan mengenai dua rangkaian, yaitu rangkaian sinkronus dan rangkaian asinkronus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian sinkronus counter up dan asinkronus counter down. Sebelum ke pembahasan cara kerjanya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu terlebih dahulu counter. Counter berdasarkan arahnya itu terbagi dua. Yang pertama itu counter up, yang dimana counter up memulai perhitungan dari nilai yang terkecil ke terbesar. Sedangkan yang kedua itu counter down. Counter down memulai perhitungan dari yang terbesar ke yang terkecil, dan yang selanjutnya itu perbedaan menurut pemicunya. Yang pertama menurut pemicunya ialah rangkaian sinkronus, yang dimana dipicu oleh satu clock atau pulsa input yang sama, sedangkan rangkaian asinkronus itu hanya flip-flop pertama yang terhubung kepada pulsa input atau clock, sedangkan flip-flop seterusnya atau selanjutnya itu input clocknya atau pulsa inputnya terhubung kepada output dari flip-flop sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai rangkaian sinkronus counter up yang ada di layar. Rangkaian sinkronus counter up ini memiliki satu logic state yang berfungsi untuk menginputkan pulsa input, 4 flip-flop yang berfungsi untuk menyimpan nilai bit secara sementara, satu power yang fungsinya untuk menyuplai daya terhadap input C dan K, dua gerbang N yang berfungsi sebagai stabilizer untuk menstabilkan output, dan yang terakhir itu ada logic probe yang berfungsi sebagai output. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara kerjanya. Rangkaian sinkronus counter ini akan berubah kondisi apabila diinputkan nilai 0 atau low. Di sini saya akan menginputkan pulsa input pertama, maka rangkaian flip-flop pertama akan berubah keadaan menjadi 1, dan outputnya akan berubah menjadi 1, 0, 0, 0. Saya akan memasukkan pulsa input kedua. Rangkaian flip-flop pertama dan kedua akan berubah nilainya menjadi 1 dan 0. Dan output dari flip-flop kedua akan masuk dan disimpan secara sementara terlebih dahulu pada gerbang N. Lalu di sini saya akan memasukkan pulsa input yang ketiga. Rangkaian yang berubah hanyalah rangkaian flip-flop pertama, dan outputnya akan langsung masuk ke gerbang N, dan output dari gerbang N akan menjadi input dari flip-flop ketiga. Sini saya akan memasukkan pulsa input keempat, dan kita akan melihat apa yang terjadi. Dan ya, yang berubah ialah flip-flop pertama, kedua, dan ketiga, yang sekarang outputnya adalah 0010. Kemudian output dari flip-flop ketiga akan disimpan secara sementara pada gerbang N yang kedua. Ya, kita memasukkan pulsa input kelima. Flip-flop pertama akan berubah kondisinya. Pulsa input ke-6. Flip-flop pertama dan kedua akan berubah kondisinya, dan output
yang bernilai 1 dari flip-flop kedua akan disimpan pada gerbang N, dan selanjutnya saya akan mengubah pulsa input ke-7. Flip-flop pertama akan berubah dan outputnya akan disimpan pada gerbang N yang pertama. Selanjutnya memasukkan pulsa input ke-8 dan apa yang akan terjadi. Dan ya, flip-flop keempat akan berubah kondisi menjadi 1 yang sebelumnya adalah 0. Dan flip-flop ketiga, kedua, dan pertama juga berubah kondisi. Yang dimana dapat kita simpulkan bahwa flip-flop pertama berubah kondisi pada setiap pulsa input dimasukkan. Flip-flop kedua, ketika pulsa input yang dimasukkan ialah kelipatan 2, dan flip-flop ketiga ketika pulsa input yang dimasukkan adalah kelipatan 4, dan flip-flop keempat ketika pulsa input yang dimasukkan adalah kelipatan 8. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rangkaian asinkronus counter down. Pada rangkaian asinkronus counter down, terdapat satu logic state yang fungsinya untuk menginputkan pulsa input, 4 flip-flop yang berfungsi untuk menyimpan nilai bit secara sementara, dan 4 power yang fungsinya untuk menyuplai daya pada input J dan K pada masing-masing flip-flopnya, dan 4 logic probe yang berfungsi sebagai output. Perbedaan dari rangkaian sebelumnya ialah output yang ditampilkan berasal dari keybar, bukan output dari key. Langsung saja saya akan menjelaskan cara kerjanya. Rangkaian ini akan berubah kondisinya apabila diinputkan nilai 1. Maka flip-flop pertama akan berubah, dan saya akan menginputkan pulsa input yang kedua. Flip-flop kedua dan pertama akan berubah, dan nilai binarnya ialah 1011, dibaca dari kiri ke kanan, dan saya akan masukkan pulsa input ketiga, dan rangkaian berubah ialah rangkaian flip-flop pertama menjadi 0 yang sebelumnya adalah 1, dan langsung saya masukkan pulsa input yang keempat, dan yang berubah ialah rangkaian flip-flop ketiga, kedua, dan ke-1. Lalu saya inputkan pulsa input yang kelima. Flip-flop pertama akan berubah. Pulsa input ke-6, flip-flop pertama dan kedua akan berubah kondisinya. Dan pulsa input ke-7, flip-flop pertama akan berubah. Dan pulsa input ke-8, ya, seluruh flip-flopnya berubah. Yang dimana nilai binarnya adalah 110. Dan dapat disimpulkan bahwa setiap flip-flop memiliki perubahan yang berbeda, di mana flip-flop pertama berubah pada setiap detakan pulsa input, flip-flop kedua berubah apabila ketika pulsa input yang dimasukkan ialah kelipatan 2, dan flip-flop ketiga apabila pulsa input yang dimasukkan ialah kelipatan 4, dan flip-flop 4 apabila pulsa input yang dimasukkan ialah kelipatan 8. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.